Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat sore. Setelah beristirahat ya, udah minum-minum, minum air putih maksudnya, bukan minum yang lain ya. Mungkin tadi ada yang bosan kayak aku akhirnya masuk breakout room terus muter lagu gitu. Nah, oke, pada hari ini saya Indah Puja Stuti Rayuningrum atau biasa dipanggil Indah akan membawakan tentang manajemen stres. Kalau sebelum-sebelumnya kita udah belajar Seven Habits, ya kan? Mana kita harus mendahulukan apa dulu, lalu bagaimana kita supaya bisa dapat win-win solution. Kita udah diajak mikir gimana caranya setelah berpikir yang begitu banyak, kita memanage pikiran-pikiran itu supaya tidak stres. Nah, kalau dari manajemen stres sendiri ada tiga cara nih. Ada secara kognitif, spiritual, sama fisik. Kalau fisik kita mungkin udah bisa nebak-nebak ya kayak olahraga gitu kan karena tadi sebelumnya udah dibahasin Tabata harus senam gitu. Gimana kalau spiritual sama kognitif? Nah, udah ada pandangan belum nih teman-teman? Mungkin Kak Rafa, gimana Iya, manajemen stres sudah pernah dengar belum? Gimana cara ngatasin stres dengan cara kognitif atau spiritual gitu? kalau secara detail sih masih belum. Oke. Hmm. Kalau spiritual mikirnya, oh aku haruskah banyak berdoa pada Tuhan gitu, mengeluh berkeluh kesah pada Tuhan. Setiap hari itu mah. Kelihatan keluhannya banyak kan? Hmm. Oke, aku next aja lanjut ya. Untuk manajemen stres sendiri itu menurut Paul G. Stoltz ada namanya EQ atau adversity quotient. Itu ada empat dimensi. Ada empat dimensi. Mungkin beberapa waktu lalu udah pernah dibahas. Bentar. Videoku macet ya. Oke, aku seperti ini aja dulu kali ya. Yang pertama itu dari C itu kontrol atau pengendalian. Itu menunjukkan besarnya kendali pada sebuah peristiwa yang dirasakan oleh individu. Jadi, waktu kita dapat satu masalah, itu kita dapat ngendaliin masalah tersebut atau masalah tersebut yang akan ngendaliin kita. Itu yang dimaksud dari kontrol. Lalu, ownership yang kedua, itu maksudnya adalah penguasaan diri. Menunjukkan asal-usul kesulitan dan sejauh mana individu akan mengakui akibat dari kesulitan tersebut. Nah, yang dimaksud dari ownership ini yaitu berasal dari manakah sumber masalah tersebut. Jadi kita bertanya-tanya nih, kita ada suatu masalah, tapi sumbernya dari mana ya? Kan siapa tahu dari diri kita sendiri. Kalau dari diri kita sendiri berarti kita harus memperbaiki itu supaya tidak terulang lagi. Selanjutnya untuk R yaitu reach. Reach itu sejauh apa kesulitan akan menjangkau bagian lain dari kehidupan. Ini dalam tanda kutip kehidupan kita ya. Saat mengalami kesulitan itu, apakah kesulitan atau tantangan yang hadir itu dapat mempengaruhi aktivitas kita yang lainnya? Itu maksud dari reach. Selanjutnya ada endurance, yaitu daya tahan. Menunjukkan seberapa lama kesulitan akan berlangsung dan berapa lama penyebab kesulitan tersebut akan berlangsung. Kayak sampai kapan mood kamu itu akan terus buruk dan mempengaruhi aktivitas lainnya. Jadi kadang kalau misalkan mungkin ada orang yang tipenya begini, kalau dia dihadapi oleh satu tantangan, ada suatu masalah, akhirnya moodnya jelek atau moodnya down kayak gitu. Dia berapa lama tahan dengan mood itu? Apakah dia langsung mencari solusi bagaimana mood aku nggak kayak gini terus karena itu orang mempengaruhi lingkungan sekitarku kayak gitu. Nah, core ini itu adalah cara mengatasi stres secara kognitif yaitu dengan pikiran kita dari pikiran kita sendiri untuk diri kita sendiri. Untuk selanjutnya ada cara mengelola stres secara spiritual yaitu dengan footprints. Nah, mungkin ini baru denger ya. Footprints itu adalah puisi yang berisi pesan moral yang mengajarkan tentang kepercayaan, keyakinan, dan harapan, di mana bahkan ketika kita merasa kesepian dan tidak mampu melanjutkan hidup, Tuhan tetap hadir dan membimbing kita melalui jejak kakinya. Nah, for your information, kalau puisi ini itu menggambarkan tentang kita yang berjalan di pinggir pantai dan kita tuh melihat ada jejak-jejak. Biasanya kan kalau kita jalan di pinggir pantai itu kita meninggalkan jejak-jejak itu kan. Nah, kurang lebih puisi ini digambarkan seperti itu. Oke, setelah mengelola stres secara spiritual, kalau misalkan, ah,
kurang kurang masih kurang nih buat aku, masih cukup stres nih. Ada lagi secara fisik. Untuk secara fisik itu bisa dengan aromaterapi. Mungkin teman-teman di sini ada yang pernah coba scented candle? Ada yang tahu scented candle? Mungkin Kak Putri tahu? Tahu, cuman belum pernah coba. Nah, kalau misalkan mungkin buat eksperimen nih, bener nggak sih aromaterapi itu bisa ngaruh ke stres kita kalau misalkan kita mau tidur, ya kan, nyumut nih, scented candle. Apakah kita nanti lebih terasa rileks, atau yang tadi kita susah tidur atau insomnia bisa bantu tidur, kayak gitu. Nah, aromaterapi ini adalah praktik pengobatan alternatif yang didasarkan pada penggunaan bahan aromatik, termasuk minyak esensial yang tadi aku bilang scented candle dan senyawa aroma lainnya. Terapi ini diklaim mampu meningkatkan kesejahteraan psikologis atau fisik. Lalu di sini ada contoh bahan aromaterapi. Biasanya kalau aromaterapinya lavender itu menimbulkan rasa nyaman, lemon itu mengurangi rasa cemas, peppermint itu mengurangi rasa mual-mual, eukaliptus juga melegakan pernafasan. Tuh. Untuk selanjutnya ada hidroterapi. Biasanya nih, ini hidroterapi ini pengobatan yang dilakukan di dalam kolam, ya kan, yang tampaknya kayak kolam renang biasa, tapi dalam kolam hidroterapi ini punya beberapa modifikasi. Jadi bukan kolam renang yang, oh, apa aku nyemplung aja ya di bak kamar mandi gitu, bukan begitu konsepnya. Oke, ini kolamnya itu dimodifikasi seperti kerekan mekanis untuk mengangkat dan menurunkan penderita ini. Ada palang untuk berjalan dan palang khusus yang semuanya dirancang untuk membantu orang yang sulit atau nyeri waktu bergerak di air itu. Air yang berada di kolam tersebut juga harus sesuai dengan suhu tubuh agar proses terapinya lebih efektif. Jadi nggak boleh terlalu dingin, nggak boleh terlalu panas. Bentuk terapi fisik ini dapat membantu mengendurkan otot dan mengurangi nyeri. Oke, selanjutnya ada akupressure. Ih, tapi dari gambarnya kayak akupuntur. Iya, emang sih. Cuma ini nama lainnya aja akupressure. Teknik memberikan rangsangan atau stimulasi titik akupuntur dengan teknik penekanan atau teknik mekanik. Penekanan dilakukan sebagai pengganti penusukan jarum yang dilakukan pada akupuntur. Di sini ada yang pernah nyoba akupuntur nggak sih? Aku belumnya mau nanya deh. Aku pribadi belum pernah. Mungkin Kak Asad, aduh aku lagi stres, aku pengen aku puntur deh gitu. Pernah kepikiran nggak Kak Asad? Enggak, tidur aja. Kalau Aku stres tuh mah pengen tidur aja. tanya, apakah aku puntur ini benar-benar work untuk, ah iya badanku jadi lebih sehat seperti itu. Kalau ini aku puntur yang nusuk bukan sih? Yang nusuk Kak. Oh, belum pernah sih aku. Kalau yang pijat-pijat doang, yang titik-titik, mijet yang di bagian titik aku puntur pernah. Tapi kalau ditusuknya belum. Kapan-kapan coba Kak, ntar kasih experience ke aku. Soalnya aku belum pernah. Ntar Oh, kalau sakit ya kalau bilang ya. kalau yang pas pijatnya pernah dan ya kalau emang lagi bermasalah sakit sih, tak aku. Tapi kalau Oke. ditusuk-tusuk aku belum. Kalau yang itu loh pijat, tapi titik-titiknya doang gitu. Nah, aku pressure sih, bukan aku puntur. Aku pressure Oke. kan ini jatuhnya. Ditekan-tekan doang. Hmm. Tapi kalau aku puntur aku belum pernah. Dan kayaknya nggak bakal pernah deh. Oke, terima kasih atas experience-nya Mbak. Ya. Nah, tujuannya melakukan ini yaitu untuk membantu mengurangi mual, muntah, juga meredakan sakit punggung, sakit kepala, sama sakit perut. Oke. Selanjutnya ada refleksi kaki dan tangan. Mungkin ini yang paling sering ya, untuk pijat, pijat. Mungkin kalau cewek lagi ke salon, maybe aku sih sering ya, lagi gerimbat ya. Kak, mau dipijat nggak kaki sama tangannya? Oh iya Mbak, nggak apa-apa, makasih, mengurangi stres kok. Nah, refleksi kaki dan tangan atau biasa disebut sebagai refleksologi adalah sebuah teknik terapi yang mengandalkan pijatan pada titik-titik tertentu di telapak kaki dan tangan untuk menghasilkan efek relaksasi dan mengurangi stres. Nah, bahwa pada kaki dan tangan terdapat titik-titik refleksi yang terhubung sama organ dan bagian tubuh lainnya. Sehingga dengan merangsang titik-titik tersebut dapat memperbaiki fungsi organ dan bagian tubuh tersebut, serta membantu mengurangi stres juga nih. Lanjut.
Selanjutnya baru ada peregangan, pemanasan, pendinginan. Nah, ini juga sebelum olahraga kan biasanya kita ada, iya ayo pemanasan dulu, ayo peregangan dulu, habis olahraga pendinginan. Biasanya sih kita mulai dari peregangan. Teknik yang digunakan untuk membantu memperbaiki fleksibilitas otot, meningkatkan sirkulasi darah, dan mengurangi ketegangan otot. Selanjutnya ada pemanasan, itu dapat membantu meningkatkan suhu tubuh, memperbaiki sirkulasi darah, dan mengurangi resiko cedera selama latihan. Nah, terakhir ada pendinginan, yaitu teknik yang dilakukan setelah latihan fisik. Tujuannya untuk membantu memperlambat denyut jantung dan pernapasan, membantu mengurangi ketegangan otot. Ketiga teknik tersebut dari perenggangan, pemanasan, dan pendinginan itu dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Jadi selain kamu menghilangkan stres kamu, di sisi lain itu juga sehat loh. Jadi kayak, wah dua pakai jadi satu ya. Mungkin kalau sekarang sebutannya tuh in one gitu. Ini yang paling sering aku lakukan karena mungkin kalau lagi nggak ada waktu buat olahraga, ya malam gitu kan kayak mau keluar olahraga males banget, apalagi lagi hujan nah belakangan Jogja, yaitu dengan relaksasi audiovisual. Itu dalam teknik relaksasi audiovisual, seorang individu akan duduk atau berbaring dengan nyaman dan mendengarkan rekaman suara yang didesain untuk membantu merangsang sensasi relaksasi. Biasa sih kalau aku suara-suara hujan atau suara hutan, tapi jarang sih aku pakai suara laut. Nah, terus selama proses ini, individu akan diberikan panduan untuk memvisualisasikan gambar yang sesuai dengan suara yang didengarkan. Gambar yang digunakan dapat berupa tempat yang tenang atau alam yang indah, seperti yang tadi aku bilang kayak hutan, pantai. Oke, next. Nah, ini baru cara yang paling terakhir yaitu Tabata. Tabata ini metode latihan ya interval intensitas tinggi atau high intensity interval training atau HIIT yang dilakukan dalam waktu singkat. Biasanya hanya 4 menit loh per sesi. Jadi nggak lama banget, nggak kayak, aku mau senam aerobik gitu kan, senam aerobik bisa 20 menit. Kalau Tabata ya cuma 4 menit. Metode ini dikembangkan oleh seorang peneliti olahraga dari Jepang. Namanya Dr. Izumi Tabata. That's why namanya Tabata. Dan itu pada tahun 1996. Metode Tabata itu ada 8 putaran latihan. Di sini maksudnya adalah 8 gerakan ya. Dengan durasi masing-masing putaran, masing-masing gerakan itu selama 20 detik. Lalu selanjutnya diikuti dengan istirahat singkat selama 10 detik. Jadi totalnya itu 4 menit ya, karena ada 8 gerakan yang harus dilakukan. Latihan Tabata ini dapat dilakukan dengan berbagai jenis olahraga, bisa lari, sepeda, squat, sit up, sebagainya. Metode Tabata dapat meningkatkan kebugaran kardiovaskular dan kekuatan otot dalam waktu singkat. Oke, selanjutnya, di sini aku ada cuplikan video Tabata nih guys. Anak-anak. Welcome to Tabata. Are you ready? 5, 4, 3, 2, 1, go! 3, 2, 1, break! Three, two, one, go! Three, two, one, break! Three, two, one, go! Three, two, one,
Three, two, one, go! Three, two, Anak-anak one, bisa break! ya, tapi ya orang dewasa lebih bisa ya. Coba tampilkan yang orang dewasa. Ini cowok To cewek ya. battle. Iya, Pak. Here we go in 5, 4, 3, 2, 1, go! Round 1. Next saja. Satu. Oh ya, Pak. 3, 2, 1, go! Jumping jacks. Round 2. 3, 2, 1, go! Round 3. Round 4. Round 5. Round 7. Three, two, one, go! Round 8. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1, Nah ini ada versi cowok, versi cewek, sama versi anak-anak ya, bisa disesuaikan. Dan ini gerakannya lebih simpel sih, ini gerakan yang basic ya. Dibanding yang tadi cowok cewek yang udah dewasa tadi, gerakannya lebih apa? Ada beberapa gerakan yang lebih ekstrim. 2, 1, break! Tapi ini ditampilkan di Kalbe dan orang harus ikuti ini. Ini ada 2 set, jadi 16 gerakan, 8 menit. Itu ngos-ngosak loh. Ada beberapa yang mau pingsan udah. Padahal ini masih basic gitu ya, terutama yang overweight dan kemudian yang nggak biasa gerak. Ketika dia melakukan ini, betul-betul dia ini langsung budak. Dan itu makanya disarankan untuk hati-hati. Kamu tahu kapasitasmu sendiri, jadi nggak usah kemudian sok hebat, sok jago karena dilihat oleh teman-temanmu satu batch gitu ya. Jadi kalau kamu udah merasa pusing, kamu merasa aku nggak akan sanggup melakukan itu, lebih baik kamu nggak memaksakan diri karena akan membuat diri celaka gitu. Kelihatannya simple, tapi betul-betul kamu berkeringat habis dan ngos-ngosan dan betul-betul ini 8 menit ya. Bagi yang cowok bisa ngangkat kaki, bagi yang cewek tetap di bawah gitu ya. Empat menit yang kedua. Oh udah, ya udah. Udah, Pak, Nanti udah. kalian bisa lihat sendiri.